B sama dengan B tambah 10. Oke, saya tulis right line A sama dengan A, B, sekarang B sama dengan B. Oke, nah, jadi pertama saya kasih variabelnya adalah 120A, 120B, 120. Ya. Nah, sekarang kita trace atau kita jalankan selangkah demi selangkah. Nah, kalau kalian mau belajar komputer atau belajar program, itu harus bisa yang namanya menjalankan program selangkah demi selangkah. Bagaimana cara menjalankan program selangkah demi selangkah? Di sini kamu lihat di sini ada run, ada F8. Oke. Jadi dua step over sama Edward. Ini dua hal yang penting. Oke. Nah, cuman kalau kalian di laptop biasanya nggak bisa pakai F8 doang, harus pakai Fn F8. Karena kalau pakai F8 aja kalau nggak salah kemana gitu, kalau nggak salah ke volume atau apa gitu. Ya, jadi harus pakai Fn F8 kalau di laptop. Tapi kalau di desktop nggak masalah F8 langsung. Oke. Nah, sekarang saya pakai F8. Tapi saya lihatin dulu ya. Kontrol F5. Berarti saya akan memperhatikan perubahan variabel yang namanya A. Oke. Terus saya mau pindahkan di sini, saya pindah F5 juga, masuk ya kan? Oke. Sekarang saya jalankan programnya. Selangkah demi selangkah, pakai F8. Terus, nah, makanya muncul di sini. Jadi, nah, kalian lihat ya. Oke. Dari sini berarti baru baru sampai bikin. Ya. Terus masuk. Berarti sekarang ini A-nya belum dideklarasikan, belum diinisialisasikan, B-nya belum diinisialisasikan. Sekarang saya inisialisasikan. A-nya 120, oke. B-nya 120, oke. Sekarang A saya masuk ke sama dengan A tambah 10. Berapa A barunya? 130, Pak. 130, betul. Oke. Sekarang B sama dengan B tambah 10. Berapa B? 130. 130 juga. Kita lihat. Berapa itu? Ternyata dapatnya berapa? Minus Minus 126. Negatif 126. Minus 126. Kenapa minus? 126. Kenapa minus? Karena Karena udah batas. source in, Pak. Jadi gini, oke. Saya tulisin ya. Kan dia range-nya berapa tadi? Minus 128. Ya enggak logikanya 127 minus juga minus 126 titik-titik sampai 127. Ya enggak? 120 tadi ada di sini kan kira-kira. Ya, ditambah 10. Berarti 7 sudah ada. Tambah 7 kan 127 kan? Bukan tambah 10 berarti tinggal 3 lagi kan? Nah, 127 ditambah 1 berapa? Minus 128. Dia balik muter ke sini. Jadi minus 128. Tambah 1 lagi minus 127. Tambah 1 lagi minus 126. Makanya hasilnya 126. Ya enggak? Paham sampai sini? paham, Pak. Jadi kalau jenis short integer itu range-nya mulai dari minus 128 sampai 127. Kalau sudah mentok, artinya sudah kelewat, dia muter. Nah, begitupun kalau sudah minus. Misalnya minus 128, saya kurangi 2. Berapa dapatnya? 126. Kenapa? Kurang minus 128 dikurangi 1, dapatnya 127. 127 dikurangi 1, 126. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Jadi Jelas, kalau Pak. kalian menggunakan variabel lewat daripada range-nya, maka dia akan muter. Muternya ke awal lagi atau ke awal atau ke ujung gitu. Artinya eh, apa namanya ngebalik lah istilahnya. Entah ngebaliknya ke kiri atau ngebaliknya ke kanan terserah.
Jadi kalau 127 ditambah juga berarti baliknya ke kiri. Tapi kalau minus 128 dikurangi lagi berarti baliknya ke kanan. Seperti itu. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita selalu dipusingkan dengan jenis-jenis variabel? Pertama kalian lihat di sini. Kalau integer, kita pakai integer, range-nya kan adalah 2 miliar kan? Dia akan menghabiskan memori sebesar 32 bit. Jadi kalau kalian punya variabel integer ada 1000 biji, berarti kalian akan memori komputer kalian akan keambil 32.000 bit. Gitu. Oke. Nah, kalau angkanya 0 sampai 100 gitu, nggak pernah lebih dari itu, ngapain kita pakai integer boros kan? Mendingan pakai short integer saja. Karena kalau short integer berarti memori kita hanya kepake 8 bit. Jadi nggak buang-buang. Kalau 0 sampai 100 itu kan 8 bit cukup. Jadi pakai short integer. Gitu. Nah, jadi kita harus ada pertimbangan kenapa kita pakai short integer. Misalnya, kalau untuk bilangan-bilangan kecil atau bilangan-bilangan yang tidak terlalu besar. Oke. Nah, dalam pemrograman kita kali ini itu nggak terlalu dipentingkan penghematan memori itu. Yang penting algoritmanya aja. Algoritmanya sudah benar, ya sudah. Saya merem mau pakai short integer, mau small segala macam silakan bebas. Tapi kalian harus tahu tapi istilahnya kenapa variabel itu dibeda-bedakan. Pertama untuk menghemat memori itu. Karena komputer kita relatif ada batasannya memorinya ya, nggak bisa gede-gede. Beda dengan hard disk. Oke. Nah, jadi di sini disebut dengan klausa untuk mendeklarasikan variabel. Nah, ini adalah program utamanya dimulai dengan begin dan end. Jadi end di akhir dari sini ada end terakhir banget itu pakai end titik. Tapi kalau di tengah itu end-nya pakai koma, titik koma. Ini ambil contoh ya. Misalnya saya pikir if A lebih besar dari 100 then begin right line lebih besar dari 100. Oke. Nah, lihat. Di sini ada begin. Di sini. Nah, satu blok nih kan. Ada garisnya nih. Berarti begin dan end. Tapi ini titik koma. Jadi end titik itu hanya sekali terakhir aja. Kalau yang lain-lainnya biasanya end titik apa titik koma, bukan titik. Kalau ini titik, ini titik koma. Jadi untuk mengakhiri sebuah program harus ada titik end titik seperti ini. Oke. Nah, baik. Sekarang saya coba buka program yang saya minta kalian salin. Oh, John itu Afgan ada sih kosong tapi udahlah kita main Valheim dulu aja lah anjir bro. Gue udah Valheim addict kan. Aduh. Sama tadi juga udah pada banyak. Oke. Ini saya tutup dulu, ini nggak dipakai. Ini aku juga mau penuhin. Jadi kalian diminta untuk menyalin ini kan? Si Fajar ya. Tolong diperhatikan dulu karena PDF-nya ada yang nggak jelas. Baik, saya jelaskan dulu. Ini sudah sama dengan tadi, ada library-nya sama. Di sini saya punya variabel LTRB. Apa itu LTRB? Saya singkatan dari left, top, right, button. Oke. Jadi kiri, atas, kanan, bawah. Jadi kalau saya punya kotak seperti ini, maka koordinat yang di atas ini namanya adalah LT, ya enggak? Left top. Kalau koordinatnya yang di ujung sudut kanan ini, berarti koordinatnya namanya RT. Kenapa tadi? Oke. Kalau koordinatnya di bawah ini namanya RB. Yang di bawah sini namanya L ya, LB. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Yep, kemudian di sini dalam program yang saya bikin di dalam main program ini nanti ada alamat namanya atop
A underscore top, A underscore right, A underscore Feel bot, cold. Oh no, udah underscore malam ya. left. Jadi ada 4 alamat yang Crap. saya mau pakai di dalam program ini nantinya. Saya siapin, makanya saya tulis label. Ini hanya alamat. Alamat itu biasanya dipakai untuk supaya program bisa balik ke awal lagi. Misalnya seperti ini. Ini kan ada go to atop. Artinya pindahkan posisi program kembali ke A underscore top. Balik dia ke atas sini. Jadi makanya dia nanti muter-muter. Oke. Baik. Nah, terus jadi seperti nanti kalian mencoba membuat program ini dalam bentuk konsol. Nah, kalau dalam bentuk konsol berarti layar kalian itu dibatasi dari kiri ke kanannya hanya dari 1 sampai 80. Atas ke bawahnya 1 sampai 25. Jadi kecil. Beda dengan Windows. Windows mah ribuan. Kalau ini mah kecil. Cuma 80 ke atas, ke kiri kanan, ke bawahnya adalah 25 cuman. Oke. Baik. Jadi ini sebenarnya saya pakainya kan hanya kalau itu tadi berapa? 0 0 sampai sorry. 1 sampai 80 yang kiri kanannya. Oke, kalau atas bawahnya berapa tadi? 1 sampai 25. Jadi sebenarnya saya menggunakan variabel ini nilai ini 1 sampai 80. Sebenarnya saya rugi pakai integer. Ya enggak? Karena angkanya kan cuma 1 sampai 80. Mendingan pakai short integer aja. Irit gitu. Nah, tapi oke lah, sekarang kita nggak bahas jenis-jenis itu, tapi kita bahasnya adalah algoritmanya. Oke. Jadi kalau ini proses yang ini atop itu adalah proses membuat garis atas sepanjang Ini mungkin dari 1 poin L lagi sampai Cinder baru aku balik R-1. dengan supply Jadi dia aku bikin ini. garis terat situ. Oke, yang ini. Oke, sekarang saya contohin ya. Jalankan programnya. Oke, pakai F8 lagi biar kalian lihat. Ini layarnya, kalian bisa lihat. Sambil saya jelaskan. Oke. Kemudian seksi ini L saya definisikan sebagai 5 ya. Oke, saya pakai F5 aja biar kelihatan. 5 F5 F5 Nah, terus di sini saya liatin ada I-nya. I F5. Oke. Baik. Sekarang kita lihat. L itu adalah 5, T adalah 3, ya kan? R itu adalah 40, B itu ada 20. I sekarang saya buat sama dengan L. I-nya saya buat sama dengan L. Oke, berarti 5. Terus ini artinya apa? Pindahkan posisi kursor ke I, T. Kayaknya I udah berapa? deh. 5 kan? Oke, I'm going back. T berapa? T-nya adalah 3. Selain Berarti X dia sama akan aku udah memindahkan mau posisi habis. kursor kira-kira di sini. Kolom 5, baris ketiga. Kita lihat di sini kursornya Masih aja udah berapa masih di atas ini kan? ya, stacknya? Satu-satu nih. Nah, kalau saya jalan ini nanti dia pindah. Oke, saya liatin ya. Klik. Pindah kan? Oke. Sudah tuh I'm dia going back. kita suruh tuliskan A di titik di koordinat itu. Dia akan nulis A. Munculkan A. Delay itu hanya waktu tunda supaya programnya kelihatan bergeraknya. Dia tunda Untung sebanyak aja bawa 50 Phoenix milisekon. aku ya. Oke, nunda. Habis itu I sama dengan I tambah Karena di 1. jalannya pembuatan Berarti I Brian tadi ekonomi pertamanya meroket. 5 menjadi 6. Oke. 6 lebih kecil daripada R. Pernyataan ini betul apa salah? Oh wow. Betul, Benar, Pak. Pak. Dia Betul, Pak. benar-benar Karena buat 6 lebih ridge kecil line dong. daripada Kayak aku 40. dia benar-benar Maka kayak dia akan dia pergi buat ke dakian ya. Loncat dia ke sini. Ternyata ridge line. Kalian lihat. Terus balik ke atas. Brian. Dia pindahkan kursornya ke I, T, 6, T berarti. Kayak Dra, aku lagi di Tuliskan A. jalannya Brian Oke, nih. delay. OTW. Hanya naik lagi. Dengan hasil 7 dan kuliah seterusnya. gue. Terus gitu kan. Sampai suatu saat 40.
Nih, saya liatin supaya sampai agak panjang nih ya, biar aja dulu, biar kelihatan. Belum masih lama. Gra, I've come. I have arrived. Holy cow. Sekarang ini berapa? 39. 39. 39 itu lebih kecil daripada BR nggak? 39 lebih kecil Bocil. daripada R nggak? Masih, iya Pak. Masih, Pak. Masih. Kerja ke atas kan? Cek ke atas. Bro. Tik. Tuliskan A. Mm. Terus oke. Delay. I-nya sekarang jadi Gak bisa dibuka ya. 40. 40, Pak. 40 lebih kecil dari 40 nggak? Enggak, Pak. Enggak Pak. Enggak. Kalau enggak berarti dia nggak menjalankan perintah ini. Tidak dijalanin, maka dia akan loncat. Dia akan loncat ke sini. Habis itu dia ngapain? Ini bikin mirip kayak tadi, cuman yang sebelah kanan. Jadi kalau ini dari atas, dari kiri ke kanan, ini dari atas ke bawah. Oke, kita lihat supaya cepat. Saya go to, iya sebentar ya. Ya biar aja lah. Kan. Oke, seperti ini. Nah, jadi artinya yang ini dari kiri ke kanan. Berarti saya merubahnya adalah I mulai dari, ini dari kiri ke kanan, berarti I-nya mulai dari L, naik satu-satu. Nah, saya naruh go to XY-nya adalah I-nya sebelah kiri ya, di kolom X-nya kan. Nih, karena saya mau bergeraknya begini. Barisnya masih di baris T. Maka saya T-nya taruh sini. Beda dengan yang ini. Mana? Yang ini. Ini kan yang bergerak dari atas ke bawah. Ya enggak? X-nya tetap kan? X-nya adalah R. Yang berubah apa? I. Itu mulai dari T sampai B. -1. Gitu. Makanya sini adalah RI, tapi di sini IT. Beda kan? Kalau ini bergerak adalah X-nya. Kalau ini yang bergerak adalah Y-nya. Gitu. Halo. Oke. Itu cara buat Yang saya minta Apa kalian tuh sampai KB sini itu aja dulu. gimana, Kalian John? bikin sampai dia bentuknya kayak begini. Nah, yang ke bawah ini nanti saya orang jelasin. tuh harusnya apa tuh? Nah, yang ininya nggak usah dibikin dulu. 10, Keterangan ininya nggak usah dibuat. Suatu tambah 10 Sekarang frame. kalian saya minta menyalin aja dulu. Saya kalau Program yang saya kasihkan scroll udah jalan belum? Ya, troll height yang Kadang-kadang biru nyalin itu. aja masih belum bisa jalan. Astagfirullahaladzim, kok ada Ya. Copy Bisa gimana diselesaikan maksudnya? pakai kapaknya. Oh, udah salin. Oke. Coba. Masih butuh lagi nggak, Sekarang Bro? coba Kuli kalian kayunya? tampilkan. Kamu tadi. Jadinya L. Oke, satu-satu. Siapa yang barusan tadi? Fine wood. Kayak orang core wood ya. Oke, presentasikan. Seluruh layar ya, seluruh layar. Karena kalau DFP7 harus pakai seluruh layar. Udah ada tamu tuh. Mana? Orang ke Blackwood bentar deh cari core wood. Mana? Oke. 119. au 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 au. Oke, mana Get DFP7-nya? the fuck out, bot. Wow, kecil banget. Go try Errornya di mana? fucking bot. Apa katanya? Nggak kelihatan saya, kecil banget. Baran, are you here? Oh iya, you here. Hello. Dapat core wood kah, Baran? Oh, kamu coba di save dulu. Holy Ke cow. save Banyak S. pine Ini sih, Bang. saya lihat masih. Nah, Ya, coba lihat oke, kamu saya lihat. pine wood, Nama ininya iya, Project betul. 1, Oh, tapi core. nama itunya beda. Mining copper Nama gold. programnya beda.
Jadi save F dulu tempat She's lain, fine. jangan di Yeah, situ. she's fine. Ini kayaknya kamu coba lihat DLP 7-nya kamu installnya di mana? Let's test kalau ini dapat core wood aku. Coba lihat di folder mana? Dapetin gimana kalau Program dapetin? file kan? Kan kalau koper deposit. Tin deposit. Oh, oke. Biasanya di dekat laut. Nah, biasanya agak rewel tuh kayak gitu. Makanya harus dibuka-buka dulu protectnya. There we go. Aku core wood ya di refine tapi dia apa tuh ininya Nggak di C boleh, chance untuk tapi dapat core jangan wood di emang program lebih kecil file. pada wood biasa. Kalau nggak dia kalau program Alright. file itu sama Windows 10-nya di protect. Jadi kamu harus Lumayan buka-buka banyak dulu dari protectnya. satu Iya, proses lumayan. aja. Nah, aku juga Oke. sekalian aja sih buat Terus woodnya oke, ini berikutnya lagi. siapa? Apa? Shock. Siapa? Outputnya tuh jadi berbentuk L. Alright. Take care of yourself, Iya. bud. Udah jadi, Be udah jalan. careful. Tapi ini Halo, ya ini benar aku lagi ini nih nyari-nyari core wood ini aku Coba buat tampilin. fine bow. Ini kok Bilqis namanya ada 2 ya? ya, Kak, Core wood saya juga kan di- lumayan kasih dua- scarce daripada fine wood. kasih Oh. dua device. Ya sudah, oke. Silakan tampil. Yang lain salin ya, I think I can get sampai jalan. Nah, biasanya nyalin aja Aku tuh masih wood stacknya. error. Kuningin core woodnya dulu ya. Ya, Kak, tapi kalau itu tuh emang tiap outputnya beda-beda, Kak. Apanya? Jadi saya pernah nyobain outputnya ada yang ke bawah terus A-nya, terus yang sekarang jadi berbentuk L gitu. Coba lihat. Ini sudah terlihat, Kak. Udah. Holy cow, ada satu stack lagi dong. Kalau ini kayaknya nggak akan jalan deh. Jadi vegan dulu aja dah. Tadi jalan. Coba. Oh, ini masih jalan tuh. Coba runnya dimatiin dulu. Itu kan ada run. Stop. Oh. Kontrol F2 aja. Coba kontrol F2. Ini program reset. Bawah. Nah, itu kan ada program reset tuh. Oh, iya. Nah. Nah, sekarang jalan lagi. Kenapa ditutup? Tadi ke tempat Kak. Oh, oke. Shit. Tapi ini apa tuh Brown Sex emang level 1-nya gampang banget hancurnya ya. Kalau misalnya buat jadi potong-potong kayu lumayan cepet banget. Cepat tapi gampang. Oh ya, tapi damage-nya gede. Iya, benar. Enaknya itu. Apa? Gitu. Tapi Works saya fast. Ini pas kayak yang semacam pertama ini ya, jadinya Gold Axe berbentuk di ke bawah Minecraft. gitu. Jadi Ge- enggak kan itu Iya, GC gitu kan. Tapi Iya. aduh, Waktu saya gampang mah banget ke rusaknya. bawah gitu Kak. Jadi si A-nya kan enggak Cuma berhenti ya kita ini dulu aja, kita Oh, berarti ada yang dulu salah aja. itu. Mass Biasanya harvesting itunya dulu aja sampai naik kita I-nya, naik benar-benar counternya gitu. bisa mass production gitu. Oh, ini udah benar. Oh nice, aku udah Jadi satu. koper tau udah banyaknya lumayan lah koper. Ini udah benar. Programnya sama ya Kak. Cuman Aku udah kayak, dapat satu stack core wood nih, aku balik dulu. yang itunya aja Kak yang bedanya. Pendingin core woodnya dulu. ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampai ke sana kok. Oh iya Kak. Ya, Kak, terima kasih. Tapi ini dilengkapi nanti ya, supaya nanti bentuknya kotak. Kalau ke bentuk kotaknya itu gimana sih? Gimana Pak? Oh ini Soalnya ya. saya udah Kotak ngulang ini. gitu. Oke, coba kamu tutup dulu. Iya, Pak. Masih AFK kayaknya. Enggak. Dia tadi AFK dipanggil apa gitu tadi dia tuh. Coba Bikis tutup dulu itunya, presentasinya. Ada scrap ya, aku betul ada scrap. Sudah ya Pak? Dah. Nah, sekarang saya mau ngeliatin punya saya nih ya. Harusnya kayak apa?
Ada scrap sama fine wood. Nah, nanti kalian lengkapinnya tah. Itu fine wood ada di sini. Yep. Kelihatan? Oh ya kalian, oh ya belum. Belum, Pak. Pak. Oh, belum. Orang taruh Oke, sini lah, sebentar. yang fine wood stacknya. Oh iya, belum. Maaf. Oh, deer hide toh ternyata. Miris, kirain. Dah. Ini kalau kalian mau berhentiin di tengah jalan, itu pakai Kirain aku ada tombol scrap ya. Ctrl F2 ya. Nah, atau nih dikeluarin nih. Kalian bisa, artinya bisa diatur Punten, supaya Hendra. tombol ini Kurang mongol. Tapi workbench. nantilah. Oke. Sekarang kelihatan kan? Oke. Jadi nanti yang kalian punya itu kan bentuknya baru L kebalik. Nah, saya maunya nanti begini terakhirnya. Tapi pergerakannya sesuai. Jadi muter searah jarum jam. Mana gitu ya? Oke. Jadi artinya yang kalau di sini, sorry. Ini kan dari kanan, dari kiri ke kanan sudah kasih sama saya kan. Nah, kalian bisa mencontoh yang dari kiri ke kanan buat dari kanan ke bawah, ke kiri. Dibalik-balik aja logikanya. Jadi kalian foto copy dari yang di atas ini. Nah, cuma nanti dibalik-balik. Flint. I-nya mulai dari berapa? Wood Bukan dari L 8, kan I-nya? Flint 2 ya. Dari berapa? Oke. Dari kanan R, ke kiri. Dari R kan? Dra, orang minta Jadi ini kalau buat saya orang kamu ya, lihat di sini nih. Sok, Jadi ambil I-nya aja. mulai dari R. buat Nah, buat tapi Hero. saya bikin dulu alamatnya. Alamatnya nggak boleh double. Satu alamat tuh hanya boleh satu nama satu alamat. Nama saya kasih nama Abot. Feather udah Nih ya, ada buat saya kasih 2 Abot. sama tinggal Flint. Terus Flint, ini where are go you? to XY-nya I, B, bukan T kan? Kalau di atas kan T. Nih, T kan? Ini saya B. Kenapa? Karena saya maunya di bawah. Gitu. Oke. Nah, terus ini arahnya kan dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, kita kan pakai I sama dengan I tambah 1. Yang tadinya 2 jadi 3, yang jadi 3 jadi 4 dan seterusnya. Kalau dari kanan ke kiri, berarti yang tadinya 10 ke 9, berarti kurang 1. Dari 9 ke 8, dari 8 ke 7, berarti kurang 1 semua. Nah, ini if I lebih besar dari Oh wow, mana? Artsling Di jadi kayak atas ya. WOT bro. If I lebih besar daripada L, jadi Tapi selama dia bisa- lebih belum sampai di nggak bisa pojok ya, nggak bisa sini, dia ngeklaim jalan arrow-nya lagi ya? terus gitu. Nah, Oh, I sampai dia see, I pojok berhenti. understand now. Alright, Karena itu udah urusan untuk bikin ke atas. Logikanya no begitu. worries. Oke, jelas. Ada tamu. Ada tamu. Jelas, Pak. Halo. Oke, jadi itu kalian terusin. Nah, saya Coba lanjut dong, dulu Dra. Orang supaya mau kalian nanti orang bisa mau ngebau coba. ini apa namanya? Iya, orang Enggak. mau coba ngebau. Waktu kita waktu kita efektif. Wow. Saya lanjut dulu. Oke. Ya, ini soalnya fine wood Di soalnya. sini ada contohnya ada berapa biji kan? Ini adalah contoh bagaimana kalian membuat proses loopingnya menggunakan if dan goto. Ya. Jadi di sini ada if, terus ada goto. Ya halo. Ya muter-muter kan? Alright, Sekarang saya mau resin. contohkan Buat lagi. aku bekal Ini torch saya itu bentar ya, Sehat saya masih balik ada dulu lah. mana? wood biasa, Ini ke daging mentah. Oke, kamu masak berarti. Ini fir cone planet to grow fir tree, fir cone. saya buka dulu yang Fir cone taruh mana ya? Batu. Aduh. Taruh sini dulu aja deh. Wow. Nah, ini program yang barusan ya. Oke, sekarang ini saya buka yang beda. File, open project yang kedua. Saya tutup ya kelihatan. Oke. Kalian perhatikan di sini. Ini sebenarnya mirip kan? Ya. Oke. IL. Cuman
di sini kalau ini if-nya ada di ujung. Kalau ini if-nya ada di awal. Ibaratnya kalau ini sebelum dia lari, misalnya kamu disuruh lari nih di sebuah lapangan. Nah, berarti kan kalian di otak kalian mikir, saya udah larinya misalnya suruhnya 10 kali ya. Sekarang baru ke berapa nih? Oh, masih kurang dari 10, berarti saya lari lagi. Jadi setiap di start itu kalian ngecek, oh sekarang masih lari lagi apa Kita enggak masih gitu butuh kan apa gitu. aja nih? Nah, kalau yang di sini Tin. itu di akhir, di finishnya You kamu still here, ngeceknya. Baran? Oh, never Saya masih mind. lari apa Gua enggak? baru Nah, lihat. gitu. Ya, ya. Seperti itu. Coming to you, man. Hasilnya akan sama. Still here, man. Jadi logikanya adalah yang ini memeriksanya di akhir, yang ini memeriksanya di Banyak. awal, tapi hasilnya akan sama. Ya, bedanya di sini berarti syarat dia masuk ke dalam looping. Wow. Jadi jika this is I lebih such a kecil hill. daripada R, maka dia akan melakukan proses ini semua. Big hill. Jadi dari Ya, begin nih, sampai yang ngomong end. buat kamu. Nah, Wow. ini bentuk yang disarankan. Kalau ini tidak disarankan. Wow there. Kenapa nggak disarankan? Ini pola pikir sehari-hari kita. Kalau ini pola pikirnya programmer. Ini kalau kalian baru belajar wajar kamu berpikir seperti ini. Tapi kalau sudah programmer levelnya, kalian berpikirnya harus seperti kecil, ini. tapi pas udah critical Jadi gede periksa banget. dulu di awal, Iya. baru kalian melakukan proses. Wonder Lagi of X. abis nge-parry Oke. lah udah. Kalau Oke, hasilnya kayak apa? Perry teh Sama. ini apa sih, gimana sih Perry teh? lu pakai shield Oh, sorry. pas Oh, lu- pakai Oke, shield maka ya. dirubah. Lu Oh. Oh, bloknya pas banget ini ya. Oh. Mereka waktu ini. Alah. Nih, sebentar ya, saya Ini I haven't buka used. dulu ini bekas kuliah kemarin. Ini apa sih, sustain deposit tuh, Ini yang bukan? kapak bronze 2 kali itu. Nah, sama kan? Iya. Prosesnya sama. Gimana cara tahu samanya? Mushrooms, yay. Coba Time to get F8. high. Nah, muter-muter. Tap, masuk, Wow. muter-muter lagi ke. Orang coba explore bagian sini. Is this tin deposit? Bentuknya kayak gimana sih, Baran? Tin deposit itu? Batu tapi rada shiny. terus ya sama. Biasanya kalau batu biasa stone. Let's see. ada- Ini aku lihat yang Ya. shining sih ya. Nah, jadi seperti ini. rada shiny terus. Jadi Ini copper deposit. kalau sudah sampai sini, ini kan stone jika lagi. I lebih kecil daripada beda gua. R, maka dia mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ada contoh lain. Lu terlalu jauh nih. Oh, Mau jauh saya ya? perlihatkan adalah Bentar, OTW. Enggak di W. nggak di Mana? samping 2W, 2W. posisinya. Bentar, aku ngambil buah-buahan dulu, blueberries ya. Atau ini aja deh. Ini menurut sama ya hasilnya. Pak, Gathering though. Damn. ini pakai 2W. Yang mana kayak gimana, Baran? Crap, gua capek. Sini. Oke. Hey. Nih. Is that one? Ya. Oh. Oh, there we go namanya. Alright. Oke, saya buka lagi di sini. Nice. Tin ore, aku dapat ya. Tar 2W-nya. Ya, ini boleh bawain nggak? Simpen di portal. Oh, boleh, nggak apa-apa. Mau sailing. santai. Sorry. Bukan ini. Pokoknya yang kayak gitu-gitu dah. Banyak nih Dua, di daerah biasa sini. aja. Di samping-samping sini kalau nggak Oh, salah. masih ringan sih, Di sungai 101. ini nih. Alright. Oke. Kalian lihat di sini. Di sini saya pakai if kan. Yang ini yang kiri nih pakai Oke. if lebih kecil pada ini, maka ini ada goto. Oke. Ke pulau sebelah nyobain. Ada apa di sini? Oh iya benar, tin deposit. Oke. Sebenarnya di pemrograman itu ada komponen looping yang namanya while. Pickaxe masih ini ya, Di pickaxe Pascal yang ada, berusaha di bos C ini ya, ada, pickaxe mah di ya. DLP ada, di Atau ada pickaxe lain? di Gue Python dikasih juga ada Brian rasanya, saya iron. lupa. Oh, Jadi while ini Di sini banyak adalah, nih, Hasya. ntar. eh, Oh, ini dulu, dia logika dulu. berpikirnya adalah mirip seperti yang ini. Dan tempat gua ini ada 4. Selama I lebih kecil daripada R, kerjakan Oh, yang yeah, ada di my bawah way. tanda blok ini, sini, sini, Oh, sini, bentar. sini. Mana, where are you? Nah, kelebihan while itu Oh, adalah tempat dia kamu tidak ya. perlu go to, Iya. karena otomatis go to-nya ke atas. Udah. Kalau sini kan perlu go to kan? Sip. Ada go to-nya kan? Go to ke sini. Jadi go to ke sini. Kalau ini enggak. Jadi di akhir looping dia akan otomatis balik ke sini.
sisi-sisi Oke. pulau gitu-gitu. Saya ambil contoh, Ada saya perairan-perairan contohin ya. banyak. Ya aku Jalan masih juga ekologi masih seperti ketemu apa? nih tin deposit nih. Oke, F8. I-nya berapa? I-nya 5, lebih kecil pada R. Go to XY. Go to XY itu kan memindahkan kursor kan? Oke, cek. Tuliskan A. Tulis A. Delay. I-nya naik 1. Nggak ada go to kan? Dia langsung naik ke atas. Kalian ini go to-nya saya simak. Tak, tak, tak. Kalian lihat di sini. Ini karena akhir looping, maka dia langsung ke atas. Tek, Kura-kura Ke gede. atas. Nah, saya Mau nggak dilihat nggak di kelihatan laut ada ya? perintah goto-nya. Goto ini adalah goto Find yang saya indicator remark, sea artinya tadi. tidak Yang ada dipakai. barnacle-barnacle-nya gitu. Jadi dihapus pun boleh. Barnacles. Oke, jelas sampai situ. Barnacle boy. Digas aja udah dapet. Nah, situ. Arknights. Oke, ada yang bertanya silakan. Arknights Zoo. Pak, kalau misalnya pakai repeat gimana, Pak? Pakai repeat boleh. Pakai repeat itu contoh yang ketiga. Oke. Oh, wow. Oh, Nah, wow, the jadi stack dong. ini while nanti saya keluarin dulu Oh, yeah, ininya. baby. Open Ah! Ikan. yang repeat ya. Apa yang while supaya itunya di bawah. Ini yang while. Oke. Ah, dia ngeliat dong. Bro. Oke, yang ini saya ganti jadi repeat. Yuk, Ah, control bro. check. Repeat. Third person shooter moment ya. Mau nge-hunting deer dah. Iya, tadi aku third person shooting moment ya. Tadi ada stacknya tadi. Aku malah ya udah aku dow-nya aja lah. Baik. Ini repeat ya. Iya, ini ada dropping. Aku lupa nih game ada balistiknya ini. Bedanya repeat itu adalah kalau while itu kan if-nya di atas. Oke. Kalau repeat itu dia hanya seperti kayak tadi yang contoh pertama tadi yang ini. Pak, maaf Pak, belum. Oh, sorry. Ah. Bermomen. Oh. Bro. Waduh. Oke. Ntar ya, aku ini dipanggil circle nih aku Jadi sama yang Grey repeat Dwarf yang ini merah. mirip seperti yang pertama tadi. Mirip ya, tapi beda ini. Jadi ini ada alamat atau repeat ini hanya alamat. Oh, sih. Apa gua? Oke. Terus dia go to XY-nya sama. Right-nya sama. Delay-nya sama. Delay-nya sama. Itu banget ya. I sama dengan I tambah satunya sama. Malah duduk, Sama. stres banget. Oke. ya. Si Cuman di sini Viking perintahnya until I lebih besar daripada R. Kalau di sini I lebih kecil daripada R. Terbalik kan? Nah, artinya ini apa? Kalau ini, jika I-nya lebih kecil daripada R, dia kembali ke awal looping. Kalau ini, jika I-nya lebih besar daripada R, lebih besar sama dengan R, keluar looping. Jadi ini syarat dia keluar looping. Oke. Jadi kalau while itu dia syarat masuk looping, tapi di atas, masuk di sini. Ya, kalau while itu tidak pakai goto ya, gotonya hilang otomatis. Ini saya remark, sengaja saya tandain aja supaya kalian bisa tahu. Oke. Dah, jadi ini syarat masuk looping tapi periksaannya di atas. Muter-muter. Kalau repeat until syarat keluar looping tapi meriksanya di bawah. Oke. Nah, saya ambil contoh. Ini saya jalanin ya. Ini saya kontrol F5. Oke, dan ininya R. Pembandingnya R, oke. Baik, saya jalanin. Ini saya liatin ke sini. Pilih dulu. Tik. Nah, jadi repeat itu hanya alamat, nggak ngapa-ngapain, cuman alamat kalau dia kembali. Go to XY, oke, right, terus. Oke, kita lihat. Lama ya, nggak apa-apa. Baru 19. 27. 32. Oke. 37. Jadi 38.
38 itu lebih besar daripada R nggak? Logika ini benar nggak? Enggak, Pak. 38 lebih besar daripada R. Enggak kan? Karena enggak dia balik ke atas. Balik ke atas. Tik, tulis. Nah, sekarang I-nya naik. Jadi 39. 39 lebih besar sama dengan dari R enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Berarti Belum. naik lagi, masuk lagi, tak. Nah, sekarang sama kan 40. I lebih besar sama dengan R enggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, kalau ya dia keluar. Plek, keluar kan? Jadi ini syarat keluar kalau repeat itu. Oke. Jadi kalau seandainya kamu kebalik, ini kebalik nih. Saya bikin ini lebih kecil. Kira-kira jadinya kayak apa? Enggak jalan, Pak. Ini. Jalan, Ke kanan terus, Pak. cuman satu tapi Oh, Oh, iya. kita lihat ya. Nih layarnya nih. Oke. Trik. Right A. Keluar kan? Delay. Oke. I-nya jadi berapa? 5. Oke. 5 lebih kecil sama dari 40 enggak? Iya, Pak. Iya, keluar dah. Ngerti? Paham, Pak. Jadi ini nggak boleh kebalik. Kalau kebalik ya cuma jalan sih. Cuma nggak, maksudnya nggak error. Cuman nggak sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Jadi makanya sekali lagi kalau repeat until itu syarat dia keluar. Kalau while syarat dia masuk looping. Nah sampai sini. Jelas, Pak. Sekarang saya mau contohin for. Oke, kita lihat ya komparasinya ya. For I sama dengan L. Oke, ini komparasinya mirip dengan yang W. Oke, jadi I sama dengan L. Ada ya di sini L ya. Tapi kalau di for dia langsung di sini tulisnya. I sama dengan L. Oke, tuh. Pembatasnya adalah jadi I sampai R minus 1. Jadi lakukan looping mulai dari I sama dengan L sampai R minus 1. Jadi sampai dengannya nih. Oke. Kita lihat. Nah, go to XY-nya ada kan? Right-nya ada. Delay-nya ada. I sama dengan I tambah satunya ada nggak? Nggak ada kalau di for. Dia otomatis nambah 1. Kalau di sini ada kan? Kalau di sini otomatis. Ini saya flag, artinya nggak ada. Nggak dipakai. Nah, untuk for, naiknya itu, naik counternya ini, naik satu-satunya ini, otomatis. Ya. Terus go to-nya pun otomatis. Jadi kalau untuk for, 2 yang otomatisnya. Counternya naik satu-satunya otomatis, dan go to-nya otomatis. Terus, gitu. Oke. Jelas sampai sini. Nah, kalau di Python kemarin for i mulai dari berapa ada istilahnya step. Kalau di Pascal nggak ada step, dia pasti satu-satu. Kalau di mana di Python ada stepnya, step 11, step 22, step 33 boleh. Oke, kalau di DLP tidak ada, ya. Dia hanya boleh satu-satu. Bedanya itu. Oke. Nah, kalau pakai for untuk naiknya satu-satu, praktis, pendek dia programnya. Ya, dibandingkan while, dibandingkan repeat, apalagi yang pakai if itu jauh lebih pendek. Nah, sekarang ini saya mau memperlihatkan. Kalau while itu kan nggak ada goto ya, nggak dipakai kan? Karena Iya, Pak, nggak ada nggak pakai. goto dia nggak perlu alamat. Ini nggak perlu nih. Jadi ini nggak dipakai. Kalau ini nggak dipakai, berarti dia nggak perlu ini.
labelnya nggak dipakai. Gitu. Makanya jadi lebih pendek kalau pakai while. Ininya dibuang. Ini saya nggak buang karena memperlihatkan dulu supaya kalian nggak jadi kaget. Padahal sini lebih baik bagusnya dibuang. Oke. Jadi kalau kalian nanti bikin jangan diginiin, dibuang aja. Oke, hanya buat penjelasan saya. Oke, jelas. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, maaf saya tadi udah salin tapi nggak bisa lagi, Pak. Bentar. Coba tampilin. Ini, Pak. Hmm. Kan ini, Pak. Run. Gini, Pak. Iyalah, karena kamu masih coba lihat ke atas. Ini, Pak, udah. Iya kan? Coba Kak paling atas. Kamu tuh program ini program bukan buat konsul. Oh, bentar, Pak. Saya console application kan, Pak? Ya. Nah, ini jangan dihapus nih. Kan ada app type-nya. Iya, Pak. Nggak boleh dihapus. Nah, udah mana tadi? Tadi. Bentar, Pak. Saya stop sharing. Ini yang NRP-nya 138 siapa itu? Muhammad apa nih? Ada yang mau tanyain? Oh iya, Pak. Udah bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Iya. Karena salah tipenya. Oke. Siapa lagi? Ayo. Kalau buat flowchartnya itu tuh gimana sih Pak? Maksudnya Pak? Diagram alirnya. Waktu di Oh iya, buat Pak. Ini kalau ya, buat per step gitu gimana, Pak? apa? Per step kayak Bapak tuh, Pak. Yang ada langkah-langkah. F8. F8. Sudah, Pak? Kalau kamu pakai laptop atau pakai komputer biasa desktop? Pakai laptop, Pak. Kalau pakai laptop mungkin pakai FN8. Udah, Pak. Saya udah F8 udah keluar ini ya. Oh, Terus udah. Jadi beda-beda. Kalau saya laptop saya setting supaya F8-nya bukan ke volume tapi ke F8 yang saya mau. Oke. Sorry tadi siapa? Bilkis ya? Kenapa Bilkis? Iya Pak, masih bingung di pembuatan flowchartnya Pak. Kenapa? Itu tuh kayak pembuatan flowchart biasa aja, kayak yang algoritma dasar gitu Pak. Iya. Oh. Jadi pertama inisialisasi, habis itu dia ada pengecekan decision, habis itu dia balik ke atas, macam kayak begitu. Iya Pak. Oke. Jadi semuanya saya minta bikin. Jadi minggu depan di antara 5 secara random saya akan panggil siapa tolong jelasin diagram alirnya kayak apa dari program itu. Nah, jadi program yang kalian salin pun akan saya tanya, ceritain jalan program itu kayak apa. Oke. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Pak, izin tanya, Pak. Oke. Saya tadi udah salin yang bagian repeat, tapi error Pak, di saya tidak bisa jalan. Ya, coba Saya lihatin. share screen. Ini Pak. Oke, itu di bawahnya ada tulisan missing operator semicolon ada nggak? Iya Pak, ini yang errornya. Nah, coba klik itu. Nah,
itu kan berarti kamu dia bilang kurang semikolom. Oke. Nah, kan errornya ditunjukkan baris 22. Iya. Sebenarnya bukan baris 22, pasti di atasnya. Nah, di until itu harusnya ada titik koma. Oh, iya Pak. Setuju. Oke, Iya, kamu DLP-nya pakai DLP yang mana nih? Bukan yang dari saya ya? dari Bapak ini, Delphi 7. Oh, tapi kok nggak ada itunya ya? Apa Pak? Nggak ada nomor barisnya. Harusnya ada di mana Pak? Ini nomor baris bukan Pak? 28 sama 15. Iya, tapi susah nih. Saya contohin punya saya. Coba tutup. Siapa? Kelihatan? Punya saya kelihatan nggak? Terlihat Pak. Nah, ini kan ada nomor baris nih. Terus nanti kalau kamu tadi nggak kayak punya saya, ininya nggak keluar nih garis-garis ininya nih. Garis-garis ini tuh ngebantu kita, ya, ngebantu Oh kita iya Pak. yang mana. Nah, jadi nggak usah diinstal ulang. Saya kasih tahu caranya ya. Iya Pak. Kamu, saya tulis di ini aja. Saya tunggu sebentar. Saya tulis di chatting ya. Hmm. Oke, bentar, saya tulis ya. Ini bagi teman yang lain juga sama ya. Kalau belum keluar, saya sarankan keluarin. Nah, itu kalian klik di situ download. Nanti dari situ akan keluar file exe, jalanin aja exe-nya. Oke. Installnya di program file nggak apa-apa Pak? Atau samain sama folder Jadi ini yang syaratnya dia cucunya matiin dulu. ya. Nah, kamu jalanin ini sendirian hasilnya nih, exe-nya. Nanti dia masuk sendiri ke DLP7-nya. Baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Ini teman-teman yang lain juga jangan sampai nggak keluar ya. Apa namanya pusing kalau saya bilang baris ke-30 susah kalian nyari-nyarinya nggak cepet. Nah, satu lagi yang kalau nggak ada punya saya ini kan punya saya itu ada namanya G-Export harusnya ada nih ya. Ntar saya coba ini adanya di oke, downloadnya mana nih? Oh, ada. Nih, kalau yang buat G-Export, ini kan saya ada G-Export nih. Harusnya G-Exportnya kalau nggak muncul, kita bikin dia muncul ya. Nah, kalian download dulu ini di sini. Oke, teman-teman yang belum artinya belum keluar itunya cepet-cepet download dulu aja atau yang itu download aja dulu sebelum kalian keluar dari meeting ini. Udah dicatat? Udah Pak. Oke. Jadi harus beres kalau enggak
itu membuat ngelengkapin kita bikin program ya, memudahkan kita. Kalau nggak pusing gitu. Jadi kita disibukkan oleh sesuatu yang sebenarnya nggak perlu nantinya gitu loh. Oke. Yang sering terjadi itu adalah kalau kalian bikin program itu bikinnya ada N-nya hilang. Nyarinya setengah mati itu. Kalau belum biasa. Mana ini N-nya gitu. Oke. Baik, jadi nanti untuk minggu depan tugas ini tolong dikerjain ya 1 sampai 7 kan sudah ada di eh, learningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tolong dikerjakan ya. Nah yang 3B kalau kalian lihat itu lebih lebih apa lebih canggih lah kisahnya. Yang 3B saya mau lihat ya. 3 dulu dah. Oke. Bentar ya, saya kasih penjelasan supaya cepat. Saya presentasikan. Saya jelasin dulu yang 3B ya. Hmm. 3B ini mirip dengan yang sebelumnya. Oke. Cuman bedanya apa? Di sudutnya karakternya berbeda. Kalau ini kan huruf B. Garisnya adalah huruf A. B lagi. A lagi. Nah sekarang kita rubah. Ya, kita rubahnya dengan cara open 3A. Sorry. Open project 3A. Nah, di sini ada kita menggunakan CHS 218. CHS 218 itu apa? Kalian dari sini ya. Ini saya copy, terus saya lihat di browser. Nah, kode ASCII code 218 itu kalau kalian perhatikan di sini adalah sudut kiri atas. Ya, buat sudut kiri atas. Oke. Jadi nanti di sini dapat sudut kiri atas yang 218 ini. Terus dia akan membuat karakter 196. 196 itu garis yang ini, 196. Nah, ini garis lurus. Oke. Nanti dia bikin lagi sudut yang sebelah kanan. Yang ini 191. 191 itu ada di bikin sudut yang atas kanan. Oke, kalau saya jalanin begini jadinya. Nah, nanti kalian bikin yang ke kirinya, sudut yang di sininya, terus ke garis ininya, sudut yang di sini, dan garis ke atas. Oke, baik. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oke, jadi saya kasih tahu ke kalian, agak banyak nih, tapi nggak apa-apa. Kalian kan pengen cepet pinter ya, udah banyak sebenarnya mirip gitu. Jadi makanya dalam waktu seminggu harus beres itu semua. Digeber aja kerjaan itu. Oke, ada 7 itu, memang banyak, tapi sebenarnya berjenjang, nggak beda-beda banget. Oke, prediksi saya 3 hari beres. Sebagai orang baru 3 hari harus beres. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Atau yang masih ada yang error? Baik, sekarang kameranya tolong nyalain.
Oke. Ya sudah. Oke. Apa namanya? Nanti saya minta seperti ini kondisinya. Jadi saya sudah lihat. Oke, nanti tolong kerjain tugasnya. Jadi cita-cita saya, kalian nanti bisa bikin program pakai Arduino. Nah, cuman yang saya harus tekankan kepada kalian, bahwasanya kalau kalian sudah pintar, pakailah ini tuh untuk yang kebaikan. Oke. Jadi kalau kalian sudah bisa pemrograman pakai hardware dan sebagainya, itu kalau disalahgunakan itu fatal. Bisa, sangat bisa tapi fatal. Oke. Jadi maksud saya jangan sampai di antara kalian dipakai buat teroris atau apa. Ya, pengetahuan kalian ini penting kayak pisau. Kalau salah pakai, ya, ya melukai orang lain. Jadi makanya nanti kita akan coba membuat aplikasi yang notabene berhubungan dengan hardware. Jadi kita bisa mengendalikan jarak jauh, peralatan-peralatan, baik itu peralatan elektronik ataupun monitoring dan sebagainya. Bahkan nanti kalian bisa memasukkan program kalian ke drone. Sehingga dengan drone kalian bisa memantau misalnya daerah banjir atau apa, kita ditangkap. Nah, terus nanti atau kalian mau ngedrop apa namanya obat-obatan ke daerah musibah begitu pakai drone. Nah, itu pakai program seperti yang akan kita pelajari ini. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sudahin rencananya. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Jadi minggu depan saya tembak ya salah 5 orang random harus bisa menjelaskan tugas yang saya mau itu. Oke. Jadi semua tugasnya jadi kotak dengan arah putarannya searah dengan jarum jam. Oke. Nah, untuk teman-teman yang DLP-nya masih masalah, cepat-cepat diselesaikan dan usahakan ada SNPEG-nya dan C-Expert-nya ada. Kalau enggak nanti repot kalian. Ya. Enggak ada yang menanya nih. Ya sudah, kalau enggak ada saya Oh, tutup. Pak, maaf Pak. Untuk Oke, silakan. tadi yang link ASCI